Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, shalom. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana niat yang tulus itu akhirnya mengundang, quote and quote saudaraku, mengundang untuk Tuhan ikut campur tangan. Sehingga kita belajar di ayat 18, ayat 19 di part yang pertama dan kedua dari Aib, dari benih ilahi, itu Yusuf itu seorang yang tulus. Maria dan Yusuf seseorang yang soleh. Mereka punya hati yang tulus. Tuhan pakai, tapi jadi masalah, diawali dengan masalah. Saudaraku perhatikan ini. Sehingga ketika Tuhan mau pakai, banyak orang itu jangan beria-ria dulu. Kalau bahasa Alkitab Yeremia tulis, aku tidak pernah beria-ria, nggak pernah bersenang-senang. Ada orang mengabdi sama Tuhan dengan hati yang tulus, tapi persepsi dia, pengenalan akan Allah, pengenalan akan kedalaman firman itu kurang. Sehingga orang-orang seperti ini melihat hasil orang lain, lalu dia ekspektasikan seperti itu perjalanan dia. Tidak, Allah kita Allah yang pribadi. Ketika seseorang dipanggil khusus, dipanggil pribadi sama Allah, diberikan sesuatu yang khusus, di situ Allah akan bekerja dengan khusus, berbeda. Yang kita ambil contoh Elia, ya, Nabi Nathan, Nabi Yeremia, dan sekian banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, termasuk Rasul Paulus, di mana kesaksian hidup mereka berbeda. Paulus itu hidup lebih banyak di penjara. Orang yang demikian punya kedudukan, punya kekuasaan, orang yang dikenal, orang yang terhebat, akhirnya dipakai memberitakan Injil di luar orang Yahudi, tapi melalui jalan kesengsaraan yang tidak ada di rasul yang lain. Petrus, Yakobus, Yohanes di Yerusalem dengan murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus, sedang mereka berdua mulai merintis pelayanan dengan ditolak, difitnahkan yang jahat, ketemu rasul palsu, guru-guru palsu, saudara-saudara palsu, dan sekian banyak yang enggak dialami yang lain. Apalagi dengan perintisan pelayanan. Saudara, belum sendiri, mereka sendiri akhirnya berpisah karena tidak cocok soal Markus dan sebagainya. Ada jalan yang berbeda setiap orang ketika dipanggil sama Tuhan, dikhususkan sama Tuhan. Demikian juga Maria dengan Yusuf. Mereka dipanggil, dikhususkan. Mereka itu orang yang soleh, mereka punya hati yang baik. Tahukah Allah? Allah tahu. Tapi dipanggil bukannya diberi penghargaan, tapi diberikan aib. Hamil duluan, saudaraku. Tanpa bersetubuh. Tapi mereka orang yang baik. Jadi
ketika ujian mendatangi saudara, langkah saudara untuk melakukan yang baik, itulah yang namanya dititipin benih ilahi. Sekali lagi, ketika aib yang mendatangi saudara, masalah mendatangi saudara, saudara itu adalah ujian buat saudara. Nah, ketika saudara meresponinya dengan tetap melakukan yang baik, seperti ayat 19 katakan bahwa Yusuf ingin menceraikan diam-diam, sehingga dinikahi lalu diceraikan. Dia tidak ingin mempermalukan, melecehkan, merendahkan Maria. Sehingga Allah bertindak akhirnya. Tapi dalam perjalanannya, ketika saudara menghadapi masalah, karena saudara benar-benar sama Tuhan, memberi benar-benar, melayani benar-benar, entah saudara kesandung, entah saudara sendiri yang berbuat salah, entah apapun, padahal adik saudara betul-betul tulus sama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak lihat perbuatan saudara. Itu adalah kesalahan, iya. Hukuman, iya. Itu kedagingan, iya. Tapi ingat, berapa banyak tokoh Alkitab yang salah tetap dibenarkan, yang salah dipulihkan Tuhan. Allah itu baik. Tapi kita belajar dari kisah Maria dan Yusuf, di mana Tuhan tuh melihat ketulusan hati Yusuf dengan memikirkan yang positif, enggak yang negatif. Udah gua kawinin, gua ceraiin, jadi biarkan dia ini, bayi ini hasil dari benih saya. Pada zaman itu diizinkan bercerai, saudaraku. Ya, kita tidak bicara perceraian, tapi kita bicara tentang karakter meresponi masalah yang datang, aib yang mendatangi kita. Entah itu salah kita, entah tidak. Dengan pernikahan yang tanda kutip dianggap salah, dengan orang yang salah, di gereja yang salah, di pekerjaan yang salah, di perusahaan yang pokoknya yang salah aja. Padahal saudara punya maksud baik. Tiba-tiba saudara terkait masalah, ingat, Tuhan tidak lihat perbuatan saudara, tapi itu adalah ujian buat saudara. Bagaimana saudara meresponinya, membuat Allah turun tangan. Yusuf memikirkan yang positif. Dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Kita naik ke ayat 20. Kita belajar di ayat 20, saudaraku. Apa yang Allah kerjakan ketika dalam keadaan situasi apapun, saudara tetap melakukan yang baik, memikirkan yang baik, memberikan yang baik, tidak pernah melakukan yang merugikan, yang negatif, yang mengambil miring orang lain, merusak dan sebagainya. Respon saudara tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara akan menjadi Yusuf dan Maria, di mana akhirnya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika saudara meresponi masalah dengan baik, Allah akan menyatakan maksudnya bahwa itu adalah selain ujian, aib dari benih ilahi, sesungguhnya Tuhan merancangkan rancangan yang besar dalam kehidupan saudara, di mana Tuhan menitipkan benih ilahi, yaitu rancangan Dia untuk saudara. Di dalam rencana Dia, di dalam kerajaannya, saudara yang dipilih menjadi seseorang yang dititipin benih ilahi. Seperti Yesus yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa karena dirawat selama 30 tahun oleh keluarga yang benar. Sehingga apapun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, terlepas salah atau tidak, ketika kita mengusahakan melakukan yang baik, walaupun itu aib, mau saudara yang salah mau tidak, tapi saudara merespon dengan positif, saudara ingin melakukan yang positif, saudara tidak ingin melakukan yang negatif. Ingat, di
di ayat 20, Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan mengutarakan maksudnya. Tuhan akan menyampaikan rancangannya bahwa itu adalah benih ilahi. Bahwa yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Bahwa saudara sesungguhnya di dalam kejatuhan, di dalam aib saudara, di dalam kekalahan, di dalam apapun permasalahan musibah saudara, di mana saudara mendapatkan cobaan yang berat, itu sesungguhnya ada di dalam rencana dan rancangan Allah yang sempurna untuk masa depan saudara yang penuh dengan damai sejahtera, walaupun saudara saat ini tidak bisa melihatnya. Amin saudaraku, iman saudara akan menyatakannya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudaraku. Terima kasih.